Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam materi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Bersama saya Elisa Rahmawati dari SD Negeri 6 Tanjung Lago, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Sebagai pendidik harus dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Menerapkan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. 3. Motivasi perilaku manusia: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal. Motivasi yang ketiga yaitu contoh motivasi internal. 5. Posisi kontrol manusia. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Menurut Dain Gozen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, disiplin positif. Keterkaitan disiplin positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan disiplin positif dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya serta berpusat pada peserta didik.
Keterkaitan antara disiplin positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu sebagai pendidik harus memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah sehingga semua kegiatan dapat berpusat pada peserta didik. Membentuk peserta didik yang mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Keterkaitan disiplin positif dengan visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka disiplin positif harus diterapkan sehingga dapat menumbuhkan karakter baik peserta didik di sekolah melalui prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Setelah saya mempelajari materi pada modul 1.4 disiplin positif, saya sudah memahami konsep inti dalam modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, sehingga dapat saya terapkan di lingkungan sekolah. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan, yaitu selama ini saya mengira dengan memberikan penghargaan kepada peserta didik dapat menumbuhkan motivasi di dalam diri peserta didik. Ternyata dengan memberikan penghargaan dapat memberikan dampak yang tidak baik seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini, yaitu merubah mindset saya untuk mengimplementasikan konsep-konsep inti yang ada pada modul 1.4 dimulai dari pribadi sendiri terlebih dahulu, memberikan pemahaman dan contoh penerapan disiplin positif dengan rekan sejawat, dan menjadi agen perubahan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, yaitu saya dapat memposisikan diri saya sebagai manajer dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dengan cara menerapkan tahapan segitiga restitusi, sehingga peserta didik dapat merasa senang dan nyaman tanpa harus dimarah dan diberi hukuman. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, yaitu ketika permasalahan peserta didik tidak mengerjakan tugas dan berkelahi bersama temannya. Saya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Tahapan dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut memberikan motivasi untuk terus melakukan perubahan dalam menerapkan disiplin positif di kelas bersama peserta didik dan dapat memberikan pengimbasan bersama warga sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal yang sudah baik yaitu sudah dapat menumbuhkan motivasi internal peserta didik untuk dapat melakukan disiplin positif di lingkungan sekolah. Yang perlu diperbaiki yaitu merubah posisi kontrol yang semula sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai yaitu saya berada pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu selalu marah pada peserta didik ketika melakukan kesalahan dengan melanggar peraturan yang ada di sekolah.
Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai, saya berada pada posisi manajer. Perasaan saya sekarang menjadi lebih tenang dalam menyikapi permasalahan yang ada pada peserta didik tanpa harus bersikap marah-marah. Perbedaannya, saya lebih dapat mengontrol emosi dan menciptakan komunikasi yang efektif bersama peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada peserta didik. Tahapan yang saya praktekkan yaitu menanyakan keyakinan. Saya mempraktekkannya dengan cara menanyakan ketersediaan peserta didik untuk dapat memperbaiki masalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu memberikan pengimbasan bersama rekan sejawat dan orang tua peserta didik untuk dapat menerapkan disiplin positif bagi peserta didik yang tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, tetapi perlu juga diterapkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikianlah pemaparan materi modul 1.4 disiplin positif. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.